Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang quality assurance dari mata kuliah mikrobiologi farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Maulidwina Betasari, S.Farm, M.Farm, yang dianggotakan saya sendiri, Dara Ainun Abdina, kemudian ada rekan saya, Desilva, dan Desi Amelia, kemudian Devina Putri, kemudian Diko Raka, kemudian Dinda Aisyah Fahriansyah Adwitia, Fatima Az-Zahra, Fatima Zahratun Nabila, Fitri Mulyadi, Guntur Satrio, dan Muhammad Farhan Hudaya. Selanjutnya, mengenai quality assurance akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Untuk rekan Desi dipersilakan. Quality assurance atau jaminan mutu merupakan seluruh kegiatan baik di luar maupun di dalam laboratorium yang berfungsi untuk mencapai data hasil pengujian atau kalibrasi yang diisyaratkan. Jaminan mutu diartikan sebagai kegiatan sistemik dan terencana yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa produk dan jasa yang diberikan akan memenuhi syarat mutu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan laboratorium, yang pertama ada personil, kemampuan teknisi laboratorium berhubungan dengan mutu pendidikan, pelatihan, keahlian, pengalaman, dan juga kondisi teknisi. Yang kedua, lingkungan. Ruang kerja harus memenuhi dari sistem penerangan, kesejukan, dan tidak bising. Yang ketiga, ada spesimen, pengambilan spesimen, pengolahan spesimen, penyimpanan spesimen, pengiriman spesimen, dan juga yang lainnya. Yang keempat, bahan-bahan laboratorium yang digunakan. Yang pertama, harus mutu reagensia, bahan kimia, cat, media binatang percobaan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Yang kelima, metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan dipilih yang mudah, tepat, dan menurut standar yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Yang keenam, peralatan laboratorium. Alat-alat laboratorium yang digunakan harus baik, sesuai standar, dan secara rutin diperiksa fungsi dan ketepatannya. Yang ketujuh, pembacaan dan pemeriksaan. Pembacaan tergesa-gesa, misalnya belum cukup waktu inkubasi, dan pemeriksaan yang tidak tepat, misalnya jumlah lapangan pandang di mikroskop lebih sedikit daripada seharusnya, dapat menyebabkan kesalahan. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan yang salah dapat menimbulkan problem atau permasalahan. Pencegahan risk assessment. Yang pertama, identifikasi resiko. Langkah pertama dalam pencegahan resiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis resiko untuk menentukan besar kecilnya suatu risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besarnya akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, analisis resiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menganalisis risiko-risiko tersebut. Analisis risiko dilakukan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas, ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mitigasi risiko. Setelah risiko-risiko diidentifikasi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah melakukan mitigasi risiko. Hal ini meliputi perbuatan rekomendasi khusus dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Yang keempat, penerapan hazard, identification, risk assessment, and risk control. Pada area proses produksi, penerapan HIRAS dapat membantu dalam mengelola identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Yang kelima, manajemen risiko teknologi informasi. Dalam konteks teknologi informasi, penerapan manajemen risiko teknologi informasi meliputi risk identification, risk assessment, serta risk treatment.
Yang selanjutnya ada penerapan risk assessment agar risk assessment menjadi efektif. Yang pertama, risk assessment secara otomatis. Hal ini dibuktikan bahwa risk assessment yang dilakukan dalam perusahaan layanan digital harus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan penilaian indikasi awal yang muncul. Yang kedua, ada prioritas pada resiko. Prioritas pada resiko mengacu pada analisis resiko yang memungkinkan muncul pada perusahaan, sehingga perusahaan wajib menyiapkan skenario penanganan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pelaporan real time. Perusahaan dan layanan yang ada harus wajib dikelola, terhubung, dan terintegrasi dengan update data real time dalam setiap user. Langkah yang ada pada mitigasi resiko akan lebih baik jika dapat dilakukan pada setiap pihak yang terkait dengan sistem. Sarana dalam quality assurance, yang pertama ada pengendalian kontaminasi, menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi selama proses produksi, termasuk penggunaan area produksi bersih, validasi metode analisis, pastikan bahwa metode analisis yang digunakan untuk menguji kualitas vaksin telah divalidasi dan memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. 3. Pelatihan karyawan, memastikan bahwa personel yang terlibat dalam produksi vaksin memiliki pelatihan yang memadai dan pemahaman yang baik tentang praktik-praktik produksi yang aman dan berkualitas. Yang keempat, pengolahan dokumentasi, menyimpan catatan produksi yang akurat dan lengkap untuk setiap batch vaksin. Dokumentasi ini penting untuk pelacakan dan penelusuran kembali jika ditemukan masalah kualitas. Yang selanjutnya, audit internal dan eksternal, melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem, jaminan kualitas, dan proses produksi. Selain itu, dapat melibatkan audit eksternal oleh lembaga pengatur atau badan sertifikasi independen. Selanjutnya, uji kualitas akhir, final quality testing. Sebelum dilepaskan ke pasaran, setiap batch vaksin harus melewati uji kualitas akhir untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan, spesifikasi, dan keamanan yang ditetapkan. Penerapan dan pemeliharaan sarana-sarana ini sangat penting untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang efektif dan aman kepada individu yang menerimanya. Menurut Rahman 2008. Quality assurance atau jaminan kualitas sangat penting dalam produksi vaksin untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk digunakan. Beberapa sarana dalam produksi vaksin untuk menjaga kualitasnya. Yang pertama, ada sistem manajemen kualitas, melibatkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa vaksin diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, mencakup dokumentasi, pengolahan risiko, dan pemantauan kinerja. Selanjutnya ada pemantauan proses produksi, menggunakan sistem pemantauan yang canggih untuk mengawasi setiap langkah produksi vaksin, mencakup pengukuran suhu, tekanan, waktu, reaksi, bagaimana kerja personel, dan parameter produk lainnya untuk memastikan konsistensi produksi. Selanjutnya ada validasi proses, pengujian dan evaluasi menyeluruh terhadap semua tahapan produksi vaksin untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan persyaratan dan dapat menghasilkan vaksin dengan kualitas yang stabil. Yang selanjutnya ada pemantauan kualitas bahan baku, memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi vaksin adalah berkualitas tinggi dan memenuhi standar kelayakan, mencakup pengujian bahan baku untuk memastikan keaslian, kebersihan, dan kecocokan. Pemantauan ruang atau monitoring merupakan salah satu prosedur
yang wajib dilakukan dalam industri maupun klinik. Fasilitas ruang harus memadai dalam kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses pelayanan kefarmasian, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas, dan memudahkan sistem komunikasi tempat bekerja. Fasilitas peralatan harus memenuhi syarat terutama untuk perlengkapan, peracikan, dan penyiapan baik untuk sediaan steril, non-steril, maupun cair untuk obat luar atau dalam. Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penerapan dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Salah satu contoh dari monitoring ruang yaitu pemantauan suhu pada ruangan. Proses monitoring suhu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, khususnya dalam dunia industri. Dengan monitoring suhu diperoleh data suhu yang dapat digunakan untuk melakukan quality control dan analisa pemecahan masalah ketika terjadi di suatu kendala. Produksi dalam industri farmasi harus mengikuti pedoman yang tertera dalam cara pembuatan obat yang baik, sehingga menghasilkan produk obat yang senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Produk farmasi menurut CPOB harus diolah dan disimpan pada suhu dan kelembaban tertentu untuk mencegah atau meminimalkan resiko degradasi obat yang tentu akan mengurangi kualitas obat. Jika suhu dan kelembapan tidak sesuai set point, maka produksi tidak boleh berjalan. Selanjutnya ada pemantauan personel. Pemantauan personel merupakan aspek penting dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan radiasi, pencegahan bencana, dan penegakan hukum. Ini melibatkan pemantauan dan pengelolaan paparan dan kesejahteraan individu di lingkungan kerja. Di pemantauannya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada dokumentasi dan tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu harus didokumentasikan dan dipahami oleh setiap orang. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa personel mengetahui tugas dan kewajiban di lingkungan kerja masing-masing. Yang kedua ada pemeriksaan dan pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan dalam konteks pandemi COVID-19 penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan personel yang tidak hadir karena sakit. Hal ini menekankan perlunya pemantauan kesehatan secara berkala dan dukungan terhadap kesejahteraan personel. Lalu yang ketiga ada pemantauan dosis radiasi. Pemantauan personel sangat penting dalam konteks pekerjaan radiasi. Hal ini melibatkan pengelolaan dan pemantauan dosis radiasi bagi pekerja, termasuk pencatatan dan evaluasi dosis personel, pelaporan kepada badan pengawas, dan penggunaan dosimeter khusus untuk pemantauan. Selanjutnya ada pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan adalah untuk menerapkan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan personel tidak hanya menyangkut keselamatan individu, tetapi juga memastikan kesejahteraan lingkungan yang lebih luas dalam lingkungan kerja. Dan selanjutnya ada penegakan hukum dan keselamatan. Terdapat referensi meningkatkan pemantauan individu di lingkungan kerja dan pemantauannya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada dokumentasi tanggung jawab. Dokumentasi tanggung jawab setiap individu didokumentasikan dan dipahami oleh setiap orang. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa personel mengetahui tugas dan kewajiban lingkungan kerja masing-masing. Lalu kedua ada pemeriksaan dan pemantauan kesehatan. Pemantauan dan kesehatan dalam konteks pandemi COVID-19 penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan pemantauan personel yang tidak hadir karena sakit. Hal ini menekankan perlunya pemantauan kesehatan secara berkala dan dukungan terhadap kesejahteraan personel. Yang ketiga ada pemantauan dosis radiasi. Pemantauan dosis radiasi sangat penting dalam konteks pekerjaan radiasi. Hal ini melibatkan pengelolaan dan pemantauan dosis radiasi bagi
pekerja, termasuk pencatatan dan evaluasi dosis personel pelaporan kepada Badan Pengawas dan penggunaan dosimeter khusus untuk pemantauan. Selanjutnya ada pemantauan lingkungan. Lingkungan adalah untuk menerapkan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan personel tidak hanya menyangkut keselamatan individu, tetapi juga memastikan kesejahteraan lingkungan yang lebih luas dalam lingkungan kerja. Dan yang kelima ada penegakan hukum dan keselamatan. Penegakan hukum dan keselamatan terdapat referensi peningkatan pemantauan personel dalam konteks penegakan hukum menekankan pentingnya bimbingan dan arahan untuk keselamatan personel. Dan terakhir ada keputusan terhadap peraturan. Pemantauan personel juga mencakup memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan kerja tertentu seperti rumah sakit, fasilitas radiasi, dan pengaturan pencegahan bencana. Selanjutnya ada klasifikasi ruangan industri farmasi. Ruangan di industri farmasi merupakan salah satu aspek yang harus dijaga kebersihannya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antara produk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permukaan ruangan harus kedap air, tidak terdapat sambungan atau rentan, tidak merupakan tempat pertumbuhan mikroba, mudah dibersihkan, bagian sudut dan tepi dinding dibuat melengkung. Yang kedua, pipa saluran udara listrik dipasang di atas langit-langit. Yang ketiga, mampu penerangan harus dipasang rata dengan langit-langit. Yang keempat, tahan terhadap bahan pembersih. Klasifikasi area pabrik dibagi menjadi 4 zona, di mana masing-masing zona memiliki klasifikasi tertentu. 4 zona tersebut meliputi yang pertama ada unclassified area. Area ini merupakan area yang tidak dikendalikan, tetapi untuk kepentingan tertentu ada beberapa parameter yang dipantau, termasuk di dalamnya adalah laboratorium kimia, suhu terkontrol, gudang, suhu terkontrol untuk cold dan cold room, kantor, kantin, ruang ganti, dan ruang teknik. Yang kedua ada break area. Area ini disebut juga area kelas E, ruangan ataupun area termasuk dalam kelas ini adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, area staging, bahan kemas, dan ruang kemas sekunder. Setiap karyawan wajib mengenakan sepatu dan pakaian black area dengan penutup kepala. Jumlah partikel non-patogen kurang dari 0,5 mikrometer. Baik, selanjutnya ada gray area. Area ini disebut juga area kelas D. Ruangan ataupun area yang masuk dalam kelas ini adalah ruang produksi produk non-steril, ruang pengemasan primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi, ruang preparasi, ruang uji potensi, dan inkubasi. Ruang sampling di gudang. Setiap karyawan yang masuk ke dalam area ini wajib menggunakan gowning ataupun pakaian dan sepatu grey antara black area dan grey area. Dibatasi ruang pakaian grey dan airlock dengan jumlah partikel non-patogen lebih besar 0,5 mikrometer maksimal 100.000. Selanjutnya terdapat white area. Area ini disebut juga area kelas C, B, dan A. Dalam kurung di bawah LAF. Ruangan yang masuk dalam area ini adalah ruangan yang digunakan untuk penimbangan bahan baku produksi steril, ruang mixing untuk produksi steril, background ruang filling, laboratorium mikrobiologi, ruang uji sterilitas. Setiap karyawan yang akan memasuki area ini wajib mengenakan pakaian antistatik, yang dimana antistatik ialah
pakaian dan sepatu yang tidak melepas partikel. Antara gray area dan white area dipisahkan oleh ruang ganti pakaian white and airlock. Jumlah partikel non-patogen lebih besar 0,5 mikrometer maksimal 100. Selanjutnya, untuk klasifikasi kebersihan ruang. Tingkat kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat diklasifikasikan sesuai dengan jumlah partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kebersihan sesuai tabel di bawah ini. Yang pertama, ada ukuran partikel pada non-operasional. Ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer pada kelas A dan B sebanyak 3.520, pada kelas C sebanyak 352.000, pada kelas E sebanyak 3.520.000. Sedangkan untuk non-operasional, ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer pada kelas A sebanyak 20, kelas B 29, kelas C 2.900, dan kelas D dan E sebanyak 29.000. Selanjutnya untuk operasional, ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer. Untuk kelas A sebanyak 3.520, untuk kelas B sebanyak 352.000, untuk kelas C sebanyak 3.520.000, untuk kelas D dan E tidak ditetapkan. Selanjutnya, untuk operasional, dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, untuk kelas A sebanyak 20, untuk kelas B sebanyak 2.900, untuk kelas C sebanyak 29.000, untuk kelas D dan E tidak ditetapkan. Kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril, sedangkan kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Oke, baik. Selanjutnya ada klasifikasi kebersihan ruang yang di sini ada pertamanya yaitu kelas A digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi seperti pengisian produk steril ke dalam kemasan steril. Kemudian yang kedua ada kelas B yang digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona A. Yang kemudian ada kelas C merupakan koridor ruangan steril. Kemudian ada kelas D digunakan untuk pembuatan produk non-steril seperti pembuatan tablet dan pengemasan primer. Kemudian yang terakhir ada kelas E. Kelas E ini jarang digunakan, akan tetapi pada beberapa sumber mengatakan bahwa kelas E ini disebut juga sebagai gudang. Next. Oke, kemudian ada sampling dan validasi. Validasi pembuktian proses merupakan tindakan secara terdokumentasi untuk memastikan bahwa setiap parameter dan prosedur yang digunakan dalam setiap proses memproduksi produk antara atau BAO, bahan aktif obat, akan senantiasa secara konsisten memperoleh hasil yang memenuhi atribut mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Validasi proses dibagi menjadi 3 menurut BPOM RI tahun 2018, yaitu pendekatan tradisional di mana validasi yang dilakukan terhadap sejumlah batch produk yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reprodusibilitas yang dilakukan. Jenis validasinya yaitu prospektif dan konkuren. Lalu pendekatan proses kontinu di mana validasi yang dilakukan terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan quality by design, dan pendekatan hibrida yaitu validasi gabungan pendekatan tradisional dan kontinu yang dapat dilakukan apabila telah terdapat pemahaman yang banyak tentang produk dan proses yang diperoleh dari data riwayat batch. Next. Oke, selanjutnya ini pada proses validasi diperlukan rencana tertulis bagaimana proses validasi akan dilakukan.
menentukan parameter pengujian, pola pengambilan sampel, metode pengujian, dan spesifikasi, karakteristik produk, serta peralatan yang akan digunakan. Rencana pengambilan sampel termasuk ke dalam protokol validasi yang harus tertulis jelas, dapat dipahami dan rinci yang berisi tentang pola pengambilan sampel, waktu sampling, metode analisis, dan juga metode pemantauan. Hal yang perlu diperhatikan pada protokol validasi ada 3 poin. Yang pertama, berisi detail tentang titik pengambilan sampel, jumlah total sampel yang akan diambil, frekuensi pengambilan sampel di setiap operasi unit. Ini diputuskan berdasarkan peralatan yang digunakan dalam validasi. Setidaknya 3 kali pengulangan dari setiap titik pengambilan sampel untuk kepercayaan statistik dari kualitas baik dalam satu batch maupun antara batch. Kemudian yang terakhir, lokasi dari mana sampel akan diambil, ditarik dari peralatan apapun harus jelas. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint mengenai quality assurance. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.